Assalamualaikum anak-anak, semangat pagi, pagi, dan pagi. Hari ini dalam desain media interaktif, kita akan membahas tentang flowchart, di mana di materi yang lalu kalian belum paham tentang submateri tersebut. Maka hari ini Ibu Guru akan menerangkan tentang apa itu flowchart. Hari ini kita akan membahas tentang pengertian dan tujuan flowchart, simbol-simbol flowchart, kemudian contoh pembuatan flowchart itu sendiri. Pengertian flowchart. Flowchart itu juga disebut sebagai bagan alir, yaitu bagan yang menunjukkan aliran di dalam sebuah program atau prosedur sistem secara logika. Dengan kata lain, flowchart juga disimpulkan sebagai bagan-bagan yang mempunyai arus, menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah, dan merupakan salah satu cara penyajian algoritma. Tujuan flowchart. Pertama, menggambarkan suatu tahapan penyelesaian masalah. Kemudian flowchart ini juga dibuat sederhana, terurai, rapi, dan jelas. Flowchart juga menggunakan simbol-simbol yang standar. Sebenarnya, pembuatan flowchart tidak ada rumus atau patokannya yang mutlak, karena flowchart merupakan gambar hasil pemikiran dalam menganalisa suatu masalah dengan komputer, sehingga flowchart yang dihasilkan dapat bervariasi antara satu pemrogram dengan pemrogram yang lainnya, tergantung permasalahannya. Namun secara garis besar, pengolahan selalu terdiri dari 3 bagian utama, yaitu input, proses, dan output. Jenis penggambaran flowchart itu ada 2, yaitu konseptual flowchart dan detail flowchart. Konseptual flowchart itu menggambarkan alur pemecahan masalah secara global, sedangkan yang detail namanya juga detail flowchart, berarti menggambarkan alur permasalahan masalah secara rinci. Gambarnya juga bisa dilihat di gambar 1 dan gambar 2. Jadi kalau di gambar 1 itu hanya digambarkan dari start, input, proses, output, dan berakhir. Tapi pada detail flowchart, dari start sampai end, pada proses input itu digambarkan secara detail. Yang diinput apa, ya. Kemudian pada proses yang diproses apa, kemudian pada output itu juga digambarkan secara detail. Yang di output itu apa, yang dihasilkan itu berupa apa. Selanjutnya kita akan membahas tentang simbol-simbol flowchart, karena flowchart itu pasti erat kaitannya dengan simbol flowchart. Simbol flowchart sendiri dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1, flow direction symbol. Kemudian 2, processing symbol. Yang ketiga, input atau output symbol. Kita akan membahas satu-satu. Yang flow, processing, input, output itu seperti apa? Oke, pertama adalah flow direction symbol. Ini simbolnya adalah arus, ya, atau bisa disebut flow, yaitu untuk menyatakan jalan arus suatu proses. Kemudian ada communication link, yang menyatakan transmisi data dari satu lokasi ke lokasi lain. Ada juga simbol konektor, ya, yang berfungsi menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang sama. Yang terakhir ada simbol offline konektor, menyatakan sambungan data dari sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang berbeda. Sekarang ke processing symbol. Processing symbol itu diantara ada simbol proses, simbol manual, simbol decision, simbol predefined process,
terminal, keying operation, offline storage, dan manual input, yang masing-masing tentu saja ada fungsinya. Kemudian kita ke input-output simbol. Ya, input-output simbol itu menyatakan suatu proses output atau input tanpa tergantung jenis peralatannya. Kalau punch card menyatakan input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Ada juga magnetic tape menyatakan input berasal dari pita magnetik atau output disimpan ke pita magnetik. Kemudian ada di storage, ya, itu berarti nanti dari disk atau output disimpan ke disk. Kemudian ada dokumen, itu untuk mencetak dalam bentuk dokumen. Simbol display itu untuk mencetak keluaran dalam layar monitor. Contoh flowchart. Contoh flowchart sederhana yang kita temui kehidupan sehari-hari. Kita tidak akan membahas program terlalu muluk-muluk ya. Contoh misalkan bagi mbak-mbak yang biasa menggoreng telur dadar, itu pertama kan kita memasukkan telur, garam dalam mangkuk, kemudian mengkocoknya sampai rata. Setelah itu kan pasti memasukkan ke dalam minyak goreng, ya, di dalam wajan. Terus dibolak-balik sampai matang sehingga disajikan. Nah, kalau proses seperti itu, flowchartnya seperti apa? Maka dapat kita lihat di sini. Ya, tentu saja pertama harus kita mulai start. Nah, input itu bisa digambarkan menggunakan flowchart input tadi, ya, yang bentuknya seperti itu ya. Input telur dan garam ke mangkuk. Kemudian harus diaduk-aduk, itu merupakan suatu proses. Aduk, diberi garam sehingga rata, itu namanya proses. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam wajan, tunggu sampai panas. Nah, itu juga masuknya adalah ke input, ya. Ke input, masuknya input. Memberi kocokan telur ke wajan itu juga input. Nah, tapi proses menggoreng hingga matang, ya, itu namanya masuknya ke proses. Nah, kalau telur siap disajikan itu masuknya ke output sehingga berakhir di stop. Itu adalah contoh flowchart yang sederhana. Bagaimana flowchart yang lain? Program misalkan, program menghitung rata-rata 3 bilangan. Pertama, kita harus menginputkan 3 bilangan. Kemudian tentu saja diambil rata-rata dari 3 bilangan tersebut. Nah, untuk membuat flowchartnya seperti apa? Mari kita lihat. Pertama, kita masukkan bilangan 1, bilangan 2, dan bilangan 3. Proses penghitungan rata-ratanya, ya, itu adalah dengan disimbolkan di proses. Kemudian, nanti kalau ditampilkan di layar monitor dan itu dicetak, maka nanti diperoleh bilangan rata-rata, itu masuknya output. Maka kamu akan memilih simbol-simbol yang simbol output dan berhenti di situ. Ya, itu adalah flowchart. Jadi kita sudah membahas flowchart, pengertian, tujuan, simbol flowchart, dan contoh-contohnya. Nah, sekarang tugas kalian adalah membuat satu flowchart sederhana dari permasalahan atau aktivitas sehari-hari yang kalian temui atau kalian hadapi. Ditulis di Microsoft Word, disimpan dalam bentuk dokumen, nanti diupload di kelas psikologi kita, ya. Batas waktunya adalah Senin, ya, Senin jam 3, itu adalah batas akhir pengumpulan. Semoga ya materi ini memberi manfaat bagi kalian semua. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.